Ya, lu kayak mungkin title-nya CAO mungkin ya. CAO apa tuh? Apaan tuh? Chief Apologada Officer gitu. Apologada CPGO. Chief Apologada Officer katanya. Episode ke berapa? Keberapa ya? 21 Jump Street. 21 Tuh. Siapa yang masih ingat 21 Jump Street? Ketahuan banget angkatannya. Siapa yang Ketahuan banget terakhir generasinya. nonton di 21? Apaan tuh ya? Gue nggak tahu 21 Jump Street apa sih? Ini apaan nggak tahu. Dia nontonnya seorang sepuh. Ini parah. Lebih parah. Gila, Saur Sepuh masih ada ya? Oke, so malam ini kita mau bahas sesuatu yang biasanya kita sering ketemuin di pekerjaan kita, yaitu ngobrol dengan vendor. Nah, biasanya kan sering tuh ya orang HR kan ketemu vendor, kenalan, terus kalau misalnya kita juga perlu banyak support dari service atau solusi-solusi yang ada di luar sana ya untuk membantu pekerjaan kita di kantor. Nah, kira-kira yang biasanya lo perluin tuh apa aja sih, Ran, kalau di kantor lo untuk service-service atau vendor-vendor yang perluin? Ya, kalau di di HR-nya di kita sih for sure sekarang lagi rekrutmen, berarti either headhunter atau outsourcing company untuk certain project. Habis itu biasa kan orang HR kan merangkap-rangkap ya, bisa ada urusan GA-nya segala, ada segala, kadang urusan komputer lah, laptop lah, IT lah, internet connection lah gitu. Terus juga HRIS kan ya gitu, maksudnya ada policy kan dari headquarters, misalnya 2 tahun sekali harus rubah vendor gitu. Jadi kita ngobrol sama yang relate to HR product lah, HRIS system lah gitu ya, itu kita pernah ke ini juga gitu. Nah, aku ada partnya untuk di site di Jambi juga relate to perizinan, legal, jadi juga berhubungan sama lawyer ya, retainer fee gitu, terus juga perizinan itu banyak banget, perizinan lingkungan dan segala macam, jadi berhubungan dengan beberapa konsultan lingkungan hidup lah yang untuk perizinan-perizinan kita, misalnya pengolahan limbah air tanah lah, limbah apalah, air yang hasil dari produksi. Kalau di tempat gua agak banyak. Vendor yang lo deal bareng ya? Yang sering deal sama lo ya? Iya, lumayan kalau di departemen. Oke. Mencakup HR, legal sama ini juga ya, operation juga ya, ada beberapa yang kita bantu juga. Jadi nggak cuma HR ya, jadi end to end lah ya, office operations gitu ya. Oke. Itu 2 tahun sekali wajib ganti, Ren? Wajib ganti atau bisa diperpanjang gitu loh? Kalau yang sekarang sih kita nge-review aja sih gitu, maksudnya jangan jadi kayak forever gitu sih. Tapi kalau misalnya mau di-continue as long as performance-nya bagus, terus juga sometimes kan ada ya yang memang susah nyari barangnya, jadi ya mau nggak mau dia lagi sih ya gitu, as long as in term of pricing dan segala macam. Udah tahu banget lah ya mau kita apa ya gitu ya. Ya, tapi gue pernah join satu company yang memang fix nggak bisa, lo mesti ganti gitu. Bribery policy-nya lumayan strength di situ, lumayan kuat gitu, jadi nggak bisa, pokoknya lo harus cari another ini. Lo mau balik lagi ke vendor itu nanti setelah 2 tahun lagi gitu misalnya. Wow. Ada yang kayak gitu. Strict banget. Kayaknya banyak juga vendor lu ya, Ren ya. Lu kayak mungkin title-nya CAO mungkin ya. CAO apa tuh? Apaan tuh? Chief Apologada Officer gitu. Apologada CPGO. Chief Apologada Officer katanya. Yaudah, oke. Yaudah, sekarang gue tanya Arnold deh. Arnold, biasanya vendor apa yang biasanya lo deal dalam kerjaan lo di HR? Nah, yang paling sering kan pasti kan HRIS, kemudian health insurance. Oh iya, benar, health insurance. Gaji gitu, gitu vendor. Tapi yang menarik as HR BP sales ya di gua tuh ikut
untuk beauty contest-nya agensi. Oh. Agensi SPG. Nah, Ya, jadi ini salah satu yang berbeda kan. Sebenarnya sama kayak nyari outsourcing sih, gitu. Ya. Sama kayak kita nyari outsourcing, sama kayak dealing sama vendor outsourcing. Cuma ini SPG yang kita cari. So di situ knowledge sales gitu mereka harus tahu pertama sih kayak misalnya lo pakai sistem apa sih gitu loh. Karena kan kalau sistem di sales tuh macam-macam ya gitu. Dia bisa lihat planogramnya, gimana sih gambarnya bagus atau enggak gitu. Penataannya ada segala macam gitu loh untuk SPG. Ya kalau pas lagi interview SPG ya, Not ya. Nggak pernah bolos ya. Enggak, sayangnya sih ya ownernya kan udah lumayan senior ya. Beda gitu loh sama SPG-nya. Mohon maaf. Oh gitu. Gue tahu arah lo sana sih. Oke, Om Vijo gimana Om? Biasanya vendor-vendor apa nih yang biasanya video deal nih di HR? Nggak berbeda jauh sih sama rekan-rekan yang lain ya, headhunter lah gitu ya. Tadi masalah payroll gitu ya. Kemudian masalah ya itu HRIS, ya seperti yang ke situ-situ sih sebenarnya. Nggak ada yang gitu spesifik kalau di tempat gue sih. Jadi semuanya memang ranah di lingkup HR sih, yang memang sudah umum lah gitu. Jadi nggak terlampau ribet, nggak terlampau yang spesifik gimana. Karena mungkin beda kalau di perusahaan yang sebelum-sebelumnya, mungkin mirip apa yang dia lakukan di Palu Gada gitu. Oke, kalau gitu. Oke, gue balik ke Arnold dulu deh. Arnold, kira-kira kalau misalnya dari pengalaman lo, vendor yang mana sih menurut lo emang keren aja gitu loh ini ya, apa namanya, relationship sama lo? Jadi nggak ngomong nama ya, tapi ngomong kira-kira apa sih karakter yang menurut lo vendor ya emang ini orang-orang ini mau oke banget, itu service-nya emang oke banget. Kira-kira apa tuh yang bisa bikin lo ngomong kayak gitu? Oke, mungkin sebelum itu tadi gue menarik ya soal yang Bang Vijo ya. Mungkin sebelum gue jawab, gue tergelitik dengan headhunter ya. Gue tergelitik sama headhunter. Kayaknya sekarang lagi suffer banget ya selama pandemi ini mereka tuh benar-benar gimana sih dapetin klien gitu loh. Karena seminggu sekali itu tuh biasa ya 2 minggu sekali lah ada aja headhunter yang gue nggak tahu namanya apa itu menghubungi gue gitu loh. Jadi itu tuh luar biasa gitu loh bisnis mereka ya gitu. Kita sebagai HR memang apa sih namanya ya udah ada gitu, maksudnya kan gue udah ada gitu yang karena sekarang gue pakai kan udah ada yang gue pakai gitu. Jadi kayaknya nggak banyak juga kan yang kita cari kan di masa pandemi gini gitu. Mungkin ada yang misalnya level supervisor atau asmen itu mungkin bisa kita handle sendiri. So dari situ gue pengen coba connected sama yang lo tanyain gitu, seperti apa sih tipikal vendor yang baik gitu ya. Nah memang pendekatan via LinkedIn itu paling gampang sih ya sekarang ya. Via LinkedIn itu paling gampang banget ngelihat, di-add, terus komunikasi gitu via message gitu. Itu bagus sih menurut gua. Tapi memang mungkin caranya even itu apa sih namanya ya biasa greeting biasa kan kita kan mungkin itu kan akan lagi nggak butuh nih udah skip gitu loh. Nah mungkin gue nggak tahu apakah ada cara lain gitu loh untuk greeting awal biar ini tuh walaupun gue lagi nggak butuh gitu loh dari headhunter atau yang lain, tetapi kayaknya menarik nih gitu loh. Mungkin mereka bisa menceritakan sebelum greetings, mau ketemu dong gitu, mau ngobrol dong, mau komunikasi. Nah itu kan awal mereka kan gitu. Mungkin sebelum itu menurut gue ya, mereka nampilin benefitnya aja gitu. Langsung aja lu to the point karena kan orang HR juga kan banyak banget ya yang cari kita lah gitu, approach kita untuk ini. Langsung aja gitu di awal pada saat greeting, kita punya headhunter, cuma sekian persen aja biaya ini gitu misalnya. Kemudian kita punya database udah itu di awal akan menjadi hal yang wah gitu loh. Jadi tampilin sih benefitnya gitu, tapi itu bukan yang omong kosong gitu. Jadi itu mungkin kalau menurut gue itukah yang kita butuhkan as HR untuk mempercepat kita melihat mereka apakah kita perlu pakai mereka atau enggak. Show your benefit the first to communication with us lah ya. Iya, penting banget sih menurut gue ya, karena walaupun misalnya kita juga nggak perlu, cuman
kalau misalnya mereka udah share benefit di awal, itu kita at least sudah tahu, oke, nanti begitu gue perlu, gue bisa kontak ini gitu loh. Jadi udah ada aja gitu di otak kita yang kita bisa lihat, oke, nempel kan ya, kalau benefit tuh nempel banget. Ih, biasanya gue cuma 8%, kok ini kok 7% ya. Nah, itu kan udah nempel banget tuh. Ya. Oke. Tinggal set expectation aja nanti kan. Itu kan gampang. Sip. Kalau lu Ren, gimana Ren? Kira-kira sama vendor-vendor ya lo yang sering deal, kira-kira gimana yang menurut lo Nicanor keren banget gitu loh, ini cara kerja bareng? Kalau menurut gue yang keren banget itu yang after sales-nya itu juga bagus gitu. Artinya setelah kita udah beli jangan ditinggalin gitu kan. Biasanya kan vendor kan memang punya 2 tim ya, satu salesnya yang ngejual, habis itu satu tim yang maintenance-nya gitu kan, yang ininya. Nah biasanya tuh kalau misalnya tim yang after sales-nya nggak bagus gitu, nah itu salah-salahan doang gitu kan biasanya gitu. Nah tapi ada beberapa yang menurut gua akan keep adalah yang after sales-nya bagus gitu. Jadi lo nggak cuma ngejual terus habis itu lo tinggal gue gitu, tapi beneran lo maintain gitu kita ini sampai benar-benar merasakan benefitnya dari lo punya services gitu ya. Nah itu yang menurut gue oke banget gitu, dan itu kadang-kadang juga sulit juga didapat gitu, karena itu tergantung banget sama kayak siapa yang jadi PIC-nya gitu, maksudnya siapa yang jadi tim yang jadi after sales. Kadang-kadang banyak banget tuh. Jadi misalnya si ini ntar bagian ini kalau di health insurance deh gitu. Yang bagian pendaftaran beda, yang bagian klaim beda, yang bagian ini beda gitu. Nah itu biasanya gue minta satu aja deh gitu. Nanti itu yang distribute kemana gitu. Karena kalau enggak kita kan bagaimana mengingatnya ya, siapa yang register, siapa yang klaim, siapa yang bagian ini, aduh pusing banget gitu. Nah yang kayak gitu-gitu sih ininya. Yang menurut gue after sales-nya yang bagus, ya pasti gue akan ingat dan pasti dia akan di-keep dan pasti kita rekomen kemana-mana gitu. Nah yang kedua menurut gue kalau dari awal-awal nih pas lagi baru nawarin gitu ya, jangan terlalu banyak prosedural yang panjang lebar, yang kontraknya panjang berhalaman-halaman gitu loh. Terus ya gitu juga mesti harus di proses agreement-nya tuh ribet banget gitu. Ini kan zaman udah teknologi banget ya, kayaknya nggak perlu banget tuh yang masih tanda tangan basah lah, materai yang bagaimana lah, dikirim ke sana dulu lah, pindah ke sini lagi, itu menurut gue nggak perlu. Yang penting pokoknya lu udah agree sama gue, deal, oke, sign, mau pakai ini gitu ya, mau sign-nya mau kapan gitu, tapi paling nggak tuh udah agree dulu. Nah jadi service lu udah mulai diberikan ke kita, along the way kita lagi agreement-nya udah agree nih, maksudnya dalam proses penandatanganan ya, bukan masih bahas ya gitu. Jadi soalnya berapa kali tuh gini, udah heboh banget bahas kontraknya, abis itu mana produknya gitu, nggak jalan gitu, headhunter nih misalnya ya. Jadi udah agreement-nya susah banget prosesnya, udah selesai agreement-nya mana kandidatnya kagak datang-datang gitu. Maksudnya itu yang menurut gue disayangin banget sih gitu, terlalu lama di proses di depannya, karena kan kita rekrutmen kan nggak pernah urgent ya, lalu kan super duper urgent ya. Jadinya nungguin kontrak itu lama nggak bakal menguntungkan sih buat bisnis kita gitu. Ya. Jadi emang pertama ya giliran lo perlu, gue jangan dikejar-kejar kayak apa, giliran gue yang perlu lo hilang aja tiba-tiba ya. Juga, iya after sales lo nggak jalan. Ya. Beneran itu mau nyari WhatsApp segala macam udah cuma dibaca centang satu doang. Beneran kayak gitu tuh, itu tuh parah banget sih emang kalau jualan kayak gitu tuh. Jadi emang itu sih kita jual, soalnya bukan jual barang, yang kita pegang kan relationship itu ya, kita pegang ya. Oke. Kalau Vijo gimana Om? Kira-kira vendor yang mana yang biasanya lo sering lihat, wah ini keren banget nih? Biasanya itu tadi mungkin nggak jauh dari Iren ya, bahwa vendor yang bagus itu yang di depan sama belakangnya itu memang punya kualitas yang sama. Kadang-kadang betul tadi, depannya oke nge-approach, begitu selesai depannya beres, belakangnya tuh nggak beres. Kebiasaan gitu. Nah, tapi intinya gini, yang kemarin yang gue tangkap itu adalah yang bagus itu biasanya gini, dia KTKM ibaratnya, KTKM. Kau tahu yang ku mau gitu loh. Gitu, ibaratnya. Malam ini dia penuh singkatan ya. KTKM tuh apanya PPKM Bang? Tetanggaan dekatnya. Apanya UMKM? Ya ibaratnya
dia tuh gini, kalau vendor yang keren, dia sudah tahu dia kan sebagai vendor kita. Nah, vendor yang baik adalah dia mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kliennya. Nah, kadang-kadang kalau yang memang kenapa gue bilang kadang-kadang, karena memang jarang yang begini. Dia mendeliver servisnya itu sesuai dengan apa yang jadi kebutuhan kita. Kadang-kadang kita nggak usah bilang pun, dia tahu, Pak, ini gue punya ini begini gitu. Oh, mana-mana gitu. Bahkan sepertinya seolah kita belum bilang, dia udah tahu mendeliver gitu. Sehingga kita sampai bilang, lu tahu aja lo ya, kapan aja lo, misalnya gue lagi butuh, tiba-tiba nongol ya, bisa berketawa gitu ya. Ya kan dia kadang-kadang bisa ngerti kita gitu loh. Nah, yang kayak gitu tuh buat gue worth it jadi vendor, karena dia memang menyelami bisnis kita, dia menyelami juga kebutuhan kita. Nah, itu penting tuh. Selain dia jaga SLA-nya dia, kan kadang-kadang kan di vendor kan ada dealing SLA kan, harus segini. Nah, ketimbang begitu kalau lebih baik yang tadi, yang seperti yang tadi, seolah-olah dia mengerti apa yang tidak terucapkan oleh kita. Wah, itu mahal tuh. Nah, tapi memang nggak banyak sih yang kayak gitu. Nah, yang kayak gitu kok mau gitu ya, Om ya. Yang kayak gitu kok mau bonding tuh. Gitu. Dan biasanya mereka memang rajin datang. Kadang-kadang walaupun kita lagi nggak order, dia datang. Tapi at least mau ngapain? Dia untuk mencari tahu kira-kira next-nya apa nih, kira-kira kebutuhan. Misalnya bulan ini gue nggak ada kebutuhan, tapi bulan depan mungkin dia tahu. Jadi proaktifnya ada, itu penting ya, proaktif. Jadi dia juga bisa ya inisiatif, proaktif. Itu tadi tuh kata kunci yang penting ya. Sama konsisten untuk mendeliver tepat waktu. Wah, itu udah mahal banget ya untuk vendor bisa ngerti gitu. Ya. Dan at least mungkin satu lagi ya, kadang-kadang kalau misalnya kita nggak perlu, nggak apa-apa, you say hi gitu ya. Karena sometimes begitu kita perlu, then you will be the one who will contact juga langsung gitu ya. Karena kita tahu, sama mereka, langsung ingat gitu. Dan in a good working relationship aja gitu. Just keep in contact gitu ya. Kalau Lebaran ngasih parcel tuh bagus gak sih? Sebenarnya baik, tapi kan menjadi kode ya cuy. Telat tuh kodenya. Kalian iya telat ya, kan masih ada Natal, ada Tahun Baru. Sebaiknya jangan lah. Secara bisnis etiknya kurang baik ya. Jadi kesannya meskipun dia niatnya baik tapi menjadi negatif ya. Jadi sebaiknya sih jangan. Meskipun itu baik ya memberikan kayak parcel, tapi kalau di gua sih coba untuk dihindarkan. Sebaiknya nggak usah. Meskipun kadang-kadang mereka ada yang WA, sebaiknya nggak usah gitu. Even mau ke tim atau kemana, karena Oppo gitu, Oppo atau Grab apa gitu loh. Nggak juga ya? GoPay nggak ya? Jangan. Kalau rumah ya, boleh. Kalau Bang Pijo ngaruhnya Teslanya lu kirim baru. Oke, so apa namanya? Kalau kita lihat, kalau kita mau nge-wrap up, kira-kira apa nih insight-nya buat teman-teman yang pengen, teman-teman vendor gitu ya, teman-teman vendor yang pengen approach orang HR, enaknya gimana sih? Ya aku mulai dari ini deh, dari Om Pijo dulu deh, terakhir. Gimana Om? Gimana? How do you best approach orang HR? Karena orang HR itu kan boleh dibilang mungkin bukan sok sibuk, tapi memang kerjaannya kan memang banyak perintilan gitu. Jadi sebaiknya dia harus punya inisiatif tinggi. Gitu ya. Kepoin aja orang HR. Jadi kebutuhan seperti apa. Kemudian ya jangan nunggu. Jadi ada inisiatif, ada proaktifnya juga. Kemudian jangan malu-malu. Jadi langsung aja deliver nih. Gue punya A, punya B, punya C. Artinya dia memperkenalkan produknya dengan secara jelas aja, clear gitu loh. Nah, pasti orang HR yang namanya juga butuh sesuatu support atau bantuan, pasti akan senang diperlakukan seperti itu. Jadi jangan sungkanan juga, tapi jangan kurang ajar. Tapi sebatas tadi inisiatifnya pas, proaktifnya pas, terus mendeliver produknya juga kira-kira juga memang akurat, yakin deh orang HR pasti akan senang. Gitu. Nggak usah pun banyak over janji atau apapun gitu ya. Tapi sepanjangnya itu 3 hal itu tadi konsisten dan memang ya persisten begitu, pasti akan dicari-cari sama orang HR. Dan mungkin satu lagi, bagaimana bisa menjalin hubungan dengan baik. Kadang misalkan lagi nggak ada kebutuhan atau apa, ya calling aja. Misalnya, tapi dengan waktu yang pas ya. Jangan lagi pas lagi meeting, lo paksa calling aja. Jangan juga, bahaya. Mungkin 4 hal itu tadi ya. Oke, thank you. Udah, nggak borong yang lain ya. Kenapa? Baru gue mau bilang udah wrap up aja kayaknya udah selesai. Oke Ren, go ahead Ren. Ya. Kalau gue tadi yang kayak Mbak Leda sama Arnold info juga ya gitu bahwa kalau gue modelannya nggak perlu lu kejar gue, yang penting lu udah kasih tahu lu punya produk apa,
itu pasti gue akan ingat. Atau misalnya kalaupun gue nggak ingat, gue punya list itu kan ya, bener di LinkedIn tuh kita pasti di message sama vendor juga kan banyak gitu ya. Nah, pasti akan balik ke situ kita untuk refer sesuatu yang kita lagi butuh gitu. Bener kata Bang Vijo juga, jangan approach-nya juga harus yang pas ya, jangan terlalu ngejar-ngejar, karena kalau ngejar-ngejar akhirnya kita jadi nggak inget kalian gitu. Jadi gue males jangan nama ini, nanti kayaknya urusannya jadi panjang, jadi ribet gitu. Tapi juga jangan pas kita lagi butuh juga harus responsif gitu. Jadi karena kita kan memang ya bukannya ya benar, bukannya so sibuk atau apa, tapi memang kadang-kadang saat dibutuhkannya itu memang bukan momen ketika produk itu di-share gitu ya, tapi kita akan ingat gitu. Jadi dan ketika kita udah ingat itu berarti kita udah perlu tuh. Nah, ketika udah perlu harusnya emang semuanya ready, jadi prosesnya cepat gitu. Jangan ini lagi, jangan banyak delay, terus jangan banyak permasalahan ini itu. Akhirnya kita jadi skip lagi, cari lagi yang lain gitu. Jadi aku rasa kita udah cukup share yang kita mau itu ya. Kalau dari aku sih itu sih. Oke, thank you Ren. Arnold, go ahead now. Ya, kalau dari gue sih tadi ya, kalau kita ngomong benefit ya show your benefit sih, first itu ya. Jadi biar kita kepikiran terus lah ya, gitu, ada di pikiran dan ada di hati kita gitu kan. Terus yang kedua, kita kan as HR gitu ya, sering banget interview sama orang gitu loh. So, be your best ya, as a communication skill-nya lah ya, gitu loh. Itu diolah. Jangan template lah, apalagi kalau misalnya via LinkedIn atau via email itu tuh kelihatan kalau template ya. Kalau kita menspesialkan customer kita gitu loh, menspesialkan orang pasti beda gitu loh. Ada satu hal yang beda. Tuh jangan pakai template gitu loh. Itu mungkin ya yang paling penting. Jadi benefitnya di show. Yang kedua sih apa sih namanya, terkait sama jangan pakai template. Itu benar-benar kita bisa nilai kok gitu as HR, karena kita bisa nilai orang, pasti vendor dengan cepat juga kita bisa nilai. Begitu deh. Satu lagi kalau yang ini jadi 5 ya, tadi 4 kan, ini yang kelima. Bukan, yang donnya satu. Donnya 1, tadi do, sekarang don. Oke, siap. Yang tadi kan do, ya sekarang yang donnya. Ya. Satu, tapi benar. Nggak sah sih kalau ada do-nya nggak ada donsnya. Betul bang. Yang kadang-kadang approach-nya kalau yang di LinkedIn itu begini, seolah-olah dia minta advice sama kita. Ternyata malah dia mau masuk. Nah itu jangan lakukan itu ya. Bener, itu mengganggu banget. Nyebelin banget ya. Gue pernah rasain itu. Real kenyataan banget. Gue juga pernah ngerasain itu. Ada teknik kayak gitu. Ujungnya mau jualan, lu bilang aja mau jualan gitu. Jangan nanya pendapat, terus habis itu gue udah share my opinion, ujung-ujungnya gue juga yang di-approach gitu. Jangan ya, itu sangat kita benci saat ini. Beneran itu, kapok kita. Karena sebenarnya setelah ditanya pendapat tuh sebenarnya kita udah inget kok produk lo, jadi lo nggak usah ngingetin gue atau lo nggak usah jualan sama gue udah inget. Jadi nanti kalau gue perlu pasti gue akan kontak, tapi ketika closingnya adalah jualan, jadi kita lupa lagi. Intentionally lupa ini ya. Kita juga kan istilahnya sudah willing untuk memberikan advice ya, menggunakan waktu, janjian, tiba-tiba ujungnya jualan, itu buat gue aduh mengganggu sekali ya. Jangan lakukan begitu, jangan. Tidak cara seru bahas vendor ini loh ya. Seru. Ya. Ini part of etika bisnis lah ya. Ya emang jadi ini sih mungkin advice juga buat teman-teman vendor gitu ya, kalau mau kerjasama dengan HR tuh kan 1001 macam kerjaan ya. Kalau ini kan namanya kita ngomongin kantor kan dari A to Z, kadang-kadang semua HR yang ngerjain gitu, dari GA apa segala macam, bahkan Iren sampai ini ya more than that ya. Jadi beneran kalau emang involve sama HR tuh emang harus to the point aja. Jadi beneran kata Arnold, to the point, benefitnya apa yang bisa dikasih, lalu kalau bisa secure waktu janjian gitu ya, even if it's for 10 minutes, right? Jadi kalau emang mereka available dan mereka perlu, pasti mereka yes. Tapi kalau enggak, yang penting you keep in contact aja gitu loh. At least they know what you're good at gitu. Tapi jangan juga begitu udah engage, begitu udah dapat,
terus ditinggal. Tiba-tiba hilang aja, udah dapat duitnya cuma hilang, nggak ketemu di mana. Aduh, itu bener paling sebel banget deh. Iya. Jadi satu lagi paling ya, gue nggak tahu sih perasaan kalian gimana gitu. Cuman kalau gue nggak gitu suka kalau diginiin kayak Mbak nanti kalau misalnya ada temennya tolong rekomendasiin ya gitu. Nah itu sebenarnya lo nggak usah ngomong, lo lakukan aja yang lakukan itu dengan sendirinya mulut gue akan ngoceh gitu. Cuman kalau diingetin gitu malah ilfeel kan gak sih? Tapi juga sebaliknya Ren, kalau emang service lo nggak bagus, jangan sampai mereka ada yang minta referensi, gawat aja namanya. Nah, jadi emang beneran kan dan HR itu kan kecil banget ya komunitasnya, lo lagi lah ya. Jadi beneran begitu lo udah kerja sama satu orang atau satu orang yang mungkin lo kenal dan mungkin di banyak orang kenal, you really have to maintain your relationship sih. Dan maksud gue nggak perlu terlalu PHP juga ya kata Ovijo, yes seadanya aja, whatever it is that your solution is, just give it your best shot gitu ya. Kita nggak perlu janji surga, tapi yang lo udah janjiin itu lo harus penuhin aja gitu loh, as is gitu sih. Betul. Ya udah, wah seru banget ya vendor, ngomongin vendor ya. Mudah-mudahan teman kita yang vendor yang banyak juga ya. I think banyak juga yang vendor-vendor yang kita selalu kerja bareng ya. Untuk insight lah ya dari sebelumnya dan juga jadi vendor-vendor kita jadi di tempat kita bekerja gitu ya. Mudah-mudahan selalu fokus dan terus kerjasamanya dan di-build working relationship-nya yang positif juga gitu sehingga nanti brandnya juga sustainable juga gitu ya di teman-teman HR. Itu aja sih dari gue. Thank you so much guys. This is fun. Kita lanjut nanti ketemu di sesi podcast selanjutnya. Yes. Bye bye. Thank you. Bye.